Baiklah, di sini materi saya tentang perkembangan intelektual. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu intelektual. Intelektual adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang mengungkapkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu atau kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap suatu situasi. Menurut pendapat Thorndike, intelektual adalah kemampuan melakukan respon-respon yang baik dan diperlihatkan dengan kecakapannya untuk berhubungan secara efektif dan dengan situasi-situasi yang baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual merupakan pernyataan yang selalu dialamatkan pada pendidikan di sekolah. Sejalan dengan perkembangan fisik yang cepat, berkembang pula kemampuan intelektual berpikirnya. Kalau pada usia sekolah dasar, kemampuan berpikir anak masih berkenaan dengan hal-hal yang konkret atau berpikir yang konkret. Pada masa SMP, mulai berkembang kemampuan berpikir abstrak. Remaja pun mampu membayangkan apa yang akan dialami bila terjadi suatu peristiwa Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan pada perkembangan intelektual. Yang pertama, tahapan sensori motor. Selama tahap awal, bayi hanya menyadari bahwa apa yang ada di depan mereka. Mereka akan fokus pada apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan, dan interaksi fisik dengan lingkungan terdekat. Karena mereka belum tahu bagaimana hal-hal bereaksi. Selanjutnya, antara usia 7 dan 9 bulan, bayi mulai menyadari bahwa suatu objek ada walaupun tidak dapat dilihat. Tahapan ini adalah tanda bahwa memori berkembang seorang bayi. Setelah bayi mulai bergerak, berdiri, dan berjalan, peningkatan mobilitas fisik mereka menyebabkan peningkatan perkembangan kognitif. Menjelang akhir tahap sensori motor, 18-24 bulan, bayi mencapai tahapan penting, yaitu perkembangan bahasa. Hal ini menandakan bahwa mereka sedang mengembangkan beberapa kemampuan simbolis. Yang kedua yaitu tahapan praoperasional. Selama tahapan ini, balita hingga usia 7, anak-anak kecil dapat memikirkan hal-hal secara simbolis. Penggunaan bahasa mereka menjadi lebih dewasa. Mereka juga mengembangkan ingatan dan imajinasi yang mungkin mereka untuk memahami perbedaan antara masa lalu dan masa depan. Dan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. 1. Faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak yang telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir secara normal, di atas normal, atau di bawah normal. Namun, potensi ini tidak akan berkembang atau terwujud secara optimal apabila lingkungan tidak memberikan kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, peranan lingkungan sangat menentukan perkembangan intelektual anak. Yang kedua itu ada faktor lingkungan. Ada unsur lingkungan yang sangat penting untuk peran dalam perkembangan intelektual pada seorang anak, yaitu keluarga. Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan sehingga anak memiliki informasi yang banyak yang merupakan alat bagi anak untuk berpikir. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak dan cara berpikir anak. Beberapa cara meningkatkan perkembangan anak antara lain menciptakan interaksi atau hubungan akrab dengan peserta didik lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk berdialog dengan orang-orang yang ahli dan berpengalaman dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan fisik anak, baik melalui kegiatan olahraga maupun menyediakan gizi yang cukup pada anak. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa peserta didik, baik melalui media cetak
maupun menyediakan situasi yang kemungkinan para peserta didik berpendapat atau mengemukakan ide-idenya.